Halo guys, selamat datang kembali di podcast Bahasa Teknisi. Nah, kali ini podcast Bahasa Teknisi, ya kita switch narasumbernya. Kalau yang kemarin itu kembali bersama Mas Iwan Rasino Setiawan, yang mana memang dia sudah sering muncul di YouTube PT Tridinamika. Nah, sekarang kita switch lagi ke Mas Hafiz Maulana. Semakin sering ya? Semakin sering harus. Jadi biar berwarna lah, orangnya nggak itu aja. Mas Hafiz, terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Kayaknya tadi lagi QC karena ada barang ya Mas ya, yang kita betul. belum ketemu permasalahannya. Itu alatnya lumayan mahal tuh. Dia dari mana ya? Ukraina ya? Iya, dari Ukraina. Itu alat untuk deteksi keretakan rel. Oh, oke. Gitu teman-teman. Cuma 208. Masa listrik PLN 208 sih, harusnya 220 ini. Mbak akurat. Kenapa, Mas? Ini, aku ngukur listrik PLN ya, harusnya kan 220 ya. Ini yang terukur cuma 208 aja loh. Mungkin alatnya perlu dikalibrasi, Mas. Emang biasanya kalau kalibrasi di mana, Mas? Ada, Mas, dekat sini di Lab Dinamika Kalibrasi Indonesia. Oh, berarti nggak jauh dari sini ya? Nggak jauh, Mas. Lokasinya ada di Ruko Gelaha Boulevard, Blok GBVB, nomor 22, Tangerang. Oke, ya udah. Aku mau bawa sana langsung aja lah. Ini karena udah nggak akurat, jadi aku bawa langsung ke sana aja. Oke, Mas. Oke. Permisi. Ya, selamat datang di Laboratorium Dinamika Kalibrasi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya ingin kalibrasi multimeter Pak. Silakan duduk dulu, Pak. Oke Pak, jadi gini Pak, tadi alat saya buat ngukur listrik PLN, cuma nilainya bukan 220 tapi 208 aja. Gimana ya? Boleh saya lihat alatnya? Bisa dikalibrasi nggak Pak itu Pak? Oh, bisa, Pak. Estimasi 1 hari lah, Pak. Wah, cepet juga ya Pak ya. Biasanya saya 1 minggu Pak. Oh, enggak. Di kita memang mengutamakan kecepatan, ketelitian, dan kepuasan pelanggan, Pak. Pak, di Dinamika Kalibrasi Indonesia selain multimeter apa aja Pak yang bisa dikalibrasi? Kita ada lingkup temperatur, kelistrikan, waktu, frekuensi, dan lain-lain. Nanti selengkapnya bisa Bapak lihat atau Bapak cek di LK240, itu di website kan ya Pak. Oh, berarti sudah terdaftar ya Pak ya? Oh, Kan? sudah, kita sudah tersertifikasi Pak. Oke Pak. Alatmu perlu dikalibrasi. Di Dinamika Kalibrasi Indonesia aja. Oke, Mas Hafiz, hari ini kita ngobrolin masalah air purifier. Jadi hubungan ya kan antara polusi udara yang lagi gencar-gencar, lagi tinggi-tingginya di luar ruangan gitu ya. Nah, dengan air purifier yang ini dia alat canggih untuk membersihkan udara di suatu ruangan. Pastinya udara luar pasti bisa masuk ke dalam ruangan juga karena kan melalui ventilasi. Iya, ke dalam rumah. Bener. Jadi kitanya dari rumah juga harus ada pembersihan di bagian udara. Oke, masuk ke inti podcastnya. Air purifier, apa sih Mas? Itu, Mas? Mungkin Air orang belum tahu. purifier ya, itu kalau teman-teman pengen belajar, itu adalah salah satu alat yang untuk fungsinya membersihkan udara. Oke. Begitu. Dia hanya membersihkan ya. Membersihkan. Soalnya kan kalau kita bicara dehumidifier, dia mungkin juga ada membersihkan, Iya. tapi lebih ke arah Mengurangi kelembaban. mengurangi kelembaban. Kalau humidifier Menambah menambah kelembaban. kelembaban, itu biasanya dipakai untuk di ruangan di lingkungan yang dingin mungkin Iya, ya, gitu kan. untuk menambah kelembaban. Oke, terus kalau air conditioner Itu mendinginkan udara. mendinginkan apa menyejukkan? Sama aja. Hampir sama. Oke. Cuman dia lebih dingin sih. Oke. Bukan mengkondisikan. Bukan. 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 Soalnya kalau kata Mas Iwan, air conditioner itu mengkondisikan. Itu kondisi. Jadi
Jadi air purifier teman-teman adalah satu alat canggih ya Mas ya. Iya. Dia sistemnya menghisap udara yang mungkin kotor, yang sebetulnya udaranya bersih tapi terkontaminasi oleh zat-zat atau polutan-polutan ya Mas. Betul. Itu. Nah, dihirup oleh si alat yang namanya air purifier, dan dia mengeluarkan udara itu tapi dengan kondisi udaranya sudah bersih. Benar. Itu sudah bebas dari kontaminan yang berbahaya. Bagaimana cara kerja air purifier itu sendiri, Mas? Jadi air purifier sendiri itu cara kerjanya adalah dia menarik udara dari satu ruangan yang kita tempatkan air purifier di situ, dan dia memisahkan kontaminan dengan udara yang bersih. Kira-kira ada gak sih air purifier ini manfaatnya untuk di lingkungan rumah deh? Jadi gini ya teman-teman ya, kita tuh nggak bisa mencegah nih udara atau polusi udara yang semakin banyak di lingkungan kita. Entah dari pabrik, asap kendaraan, Betul. atau restoran, atau debu-debu jalanan gitu yang masuk ke rumah kita nih. Setidaknya kita bisa mencegah di dalam rumah kita aja gitu. Oke. Dengan menyaring udara, kita bisa menikmati udara yang lebih bersih gitu. Jadi alat ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah nantinya. Oke. Iya tuh guys, jadi manfaatnya ya pastinya bisa menangkal ya, menangkal virus, bakteri, terus ya yang udara terkontaminasi itu banyak debu-debu. Bener. Atau kalau teman-teman rajin masak ya, rajin di dapur, pasti asapnya pun ada di rumah kalau kita nggak pakai exhaust fan. Iya betul. Nah, dengan air purifier ini itu menjernihkan udara dengan lebih baik. Bener. Jadi kita bisa menghirup dengan lebih baik juga. Gitu. Terus juga kalau misalnya di rumah teman-teman mungkin ada anggota keluarga yang rokok, Mas. Wah, itu Pengaruh banget kan? berbahaya sekali. Nah, Rokok atau vape itu sangat berbahaya itu, nggak boleh. Itu dia. Makanya apalagi di rumah juga ada anak kecil, wah, itu bahaya Itu banget sih. sangat riskan sekali. Benar, Karena tidak sekuat kita kan paru-parunya. belum sampai di taraf kuat seperti kita lah pokoknya kita. gitu kan. Jadi penting banget sebetulnya kalau punya air purifier, terus mungkin punya kucing piaraan. Iya, untuk hewan peliharaan juga itu berbahaya. Kan suka Ada bulu-bulu halusnya ya. ya betul. Ya nggak dilihat nggak bisa kita lihat pakai mata Mas gitu, karena kan ya namanya bulu ya atau rambut gitu dan sifatnya kecil gitu kan, jadi ya itu fungsinya air purifier gitu, dia menyaring gitu loh. Oke, selain dari manfaat, pastinya kita kalau mau beli alat Mas, apalagi di atas 200.000, kita pengen tahu ya kan teknologi apa yang ditawarkan. Nah biasanya air purifier itu teknologinya apa sih? Masa cuma Menyaring gitu ya, misahin gitu. Mungkin ada teknologi lain gitu? Jadi yang diutamakan oleh air purifier ini adalah di filternya, terutama filter untuk menyaring udara, menahan hingga 99,9%, sehingga udara yang kita hirup jadi lebih baik. Nah yang kedua, biasanya yang agak mahal sudah disisipkan dengan UV, sinar UV. Jadi bakteri, virus yang lewat pun sudah mati di situ, sudah nggak ada lagi setelah keluar. Itu berarti dua teknologi atau ada teknologi lain lagi? Ada, biasanya ada yang ditambahkan dengan ion-ion negatif yang bisa membuat udara juga jadi lebih baik untuk dihirup nantinya. Iya, untuk yang belum tahu teman-teman, ada teknologi namanya HEPA filter. HEPA filter. Kalau nggak salah kepanjangannya High Efficiency Particulate Air kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu, nah itu dia sistemnya sih sebenarnya filter kayak biasa ya. Kayak biasa. Filter. Cuma mungkin dia punya apa ya kalau disebut sih? Rongga filternya mungkin lebih kecil. Betul. Itu 0,3 mikron. Jadi pastinya kalau ada debu yang ukurannya lebih dari 0,3 ya bisa terperangkap di situ lah. Tersaring. Gitu kan. Walaupun sih biasanya di dalam alat itu dia juga udah punya filternya sih Mas. Biasanya bentuk filternya tuh kayak macam kisi-kisi gitu, kertas gitu kan. Tapi ditambah lagi dengan HEPA filter. Penyaringannya lebih baik. Lebih optimal, lebih apa?
Disaring dengan HEPA filter, disinari dengan UV, lalu ditambah ion, itu pasti jadi lebih baik lah. Nah, kalau untuk cara kerja UV, pastinya kan sistemnya adalah dia memancarkan sinar. Benar. Biasanya warnanya apa, Mas? Biru apa ungu? Biru. Biru ya? Rata-rata biru apa ungu nih? Saya sih sering lihat yang biru ya. Biru ya, oke. Jadi disinari, nah itu ntar dia memecah struktur DNA dari mungkin virus, bakteri gitu kan. Dan dia sistemnya seperti itu. Gitu. Jadi ada 3 lah ya teknologi ya, HEPA filter, yang kedua itu ada UV light, sama biasanya ada yang bisa memancarkan ion-ion agar udara itu bisa lebih sejuk lah gitu ya. Pertanyaan terakhir nih Mas, ya kan. Harga air purifier tuh nggak murah Mas. Nggak murah Gitu. Yang murah tuh air diffuser. Air diffuser. Gitu. Karena itu yang berasap. Iya, cuma berasap aja. Itu aku di rumah beli 50.000. Wih, wangi apa itu? Wanginya biasanya sih kalau orang-orang pakai essential oil Mas. Iya. Aku pakai minyak wangi. Waduh. Lebih enak pakai wangi itu tuh apa? Jagung susu keju itu. Essential oil. Itu ya, kalau nggak bau lavender. Kalau Mas Iwan menyarankan bau sereh Mas. Karena bau sereh mirip-mirip bau karbol tuh. Nah itu katanya nyamuk kurang suka. Jadi untuk menangkal nyamuk juga. Tapi masih ada nyamuk? Masih. Nyamuk-nyamuk sekarang udah berevolusi, bermutasi, lebih kuat. Karena dia dari dulu nih udah, nih udah biasa. Berarti itu harus dikombin dengan raket nyamuk. Iya, kalau itu. raket nyamuk mau si nyamuk itu berevolusi seperti apapun, kalah. Udah mati. Aman itu. Aman itu, bener gitu. Cuma kan repot Mas. Kita lagi nonton, tak, aduh seru repot ya, lah. seru ya. Seru sih, cuma aduh. Jadi nggak ngantuk gitu. Aduh. Nah, jadi gitu. Nah, dari harga air purifier yang mahal banget ya Mas. Mungkin startnya dari 500.000 mungkin atau 300.000, tapi yang ada saudaraku pakai tuh sampai 2 juta. Wih. Itu mereknya Somai kalau nggak salah. Somai? Somai. Kita sensor nih karena kita nggak di endorse ya. Sampai dia beli sampai 2 juta, tapi emang bener sih Mas, berasa banget sejuknya ketika kita bersih, masuk ruangannya, sejuk. benar. Nah, apakah sepadan Mas dengan kita ngeluarin sampai 2 juta misalkan gitu? Jadi perlu kita sedikit rubah ya mindsetnya ya. Oke. Bukan masalah yang alatnya yang mahal ya. Jadi kebutuhan akan udara bersih itu sudah sangat dibutuhkan oleh kita. Oke. Daripada kita membayar biaya pengobatan atau sampai anak kita sakit kena ISPA, kena atau radang atau penyakit yang mungkin lebih parah, lebih baik kita mencegah dengan air purifier ini. Oke. Nah, Mas, pastinya kan gini, Mas, purifier itu dia kan dia tuh sama gak sih gitu. Kalau kita jual air dehum, pastinya kan air dehum itu punya batas sih, Mas. Jadi nggak bisa dong air dehum nih gitu. Contoh kita taruh di satu ruangan yang gede mungkin di pabrik, tapi kita cuma satu doang. Nah, air purifier juga ada batas nge-covernya gak sih? Pasti ada ya? Pasti ada batasnya. Oh, tapi itu ya kembali lagi ke masing-masing brand ya. Gitu. Kalau air purifiernya agak lebih besar ya mungkin bisa nge-cover berapa gitu kan. Kalau lebih kecil ya mungkin ruangan-ruangan kecil doang. Benar. Gitu. Tapi karena diperuntukkan biasanya untuk di rumah, pasti ruangannya tidak terlalu besar. Tidak sebesar penggunaan si dehum. Gitu ya. Dehum kan biasanya ada di gudang, ada di mana yang sangat luas ruangannya tanpa penghalang. Kalau si air purifier ini biasanya di kamar, di ruang TV yang ruangnya ya sedang-sedang aja ukurannya, tidak terlalu besar. Ya kalau rumahnya kecil ya. Kalau rumahnya agak rumahnya gede, anggota mungkin lebih besar ya. Oke, gitu. Apa namanya? Udah cukup jelas ya, gitu. Antara apa itu air purifier, apa itu cara kerjanya, terus manfaatnya, terus biasanya ada teknologi apa yang disematkan di dalam alatnya gitu ya. Dan Mas Hafiz tadi bilang juga pasti kita keluarin uang lebih mahal, pastinya sepadan dengan manfaat yang kita dapatkan, biar sekali. Udara biar lebih bersih. Terus juga tadi disinggung juga bahwa air purifier tuh
ada jangkauan covernya juga, jadi teman-teman pastiin ketika nanti beli air purifier itu dipastikan spesifikasinya memang cukup untuk di rumahnya, karena kan kita nggak tahu nih teman-teman yang nonton mungkin rumahnya ruang TV-nya 1000 meter kan, kita nggak tahu kan. Tahu tuh. Lapangan gitu kan. Apa rumah itu? Dilihat dulu nanti spesifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasti kalau misalkan teman-teman punya anak kecil ya udah pasti deh itu wajib banget. Wajib banget. Gitu kan ya. Gitu untuk membersihkan udara gitu, ataupun memang yang sering masak, yang ngerokok, yang vape, apapun itulah gitu. Bahkan nggak ada yang kayak gitu-gitu pun sebetulnya juga boleh lah beli. Gitu. Cuma emang kita di PT Tridinamika kita nggak nge-support untuk air purifier ya Mas ya. Belum. Kita saat ini lagi air dehumidifier gitu. Nah, untuk penjelasan tentang air dehum tuh udah pernah kita buat juga. Waktu itu sama Mas Iwan pernah, sama Mas Hafiz juga pernah gitu. Jadi teman-teman bisa cek di beranda YouTube kita tuh, nanti bisa ada lihat podcast yang kesekian kali lah gitu, sekian belas kali itu ada lah gitu. Gitu aja sih Mas Hafiz, terima kasih atas waktunya. Mungkin minggu depan kita konten sama Mas Iwan dulu. Baik. Gitu, atau mungkin sama Mas Hafiz juga, nggak tahu juga. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi ketika Mas Hafiz lagi sibuk banget, baru aku ajakin bikin konten. Ya, itu waktu yang tepat sekali. Kalau lagi nggak sibuk ya main juga ya kan. Iya, Contoh tadi lagi QC ya ajak konten. Nah gitu. itu benar. Gitu ya kan. Karena bisa kita tahu gitu Mas, bahwa apa? Kalau kita lagi nggak punya uang tapi kita beramal, nah itu pahalanya luar biasa kan. Ini lagi sibuk sekali diajak bikin konten, luar biasa gitu. Oke Mas Hafiz, terima kasih sama-sama atas waktunya. Teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen juga apabila teman-teman yang sering liatin konten-konten kita. Nah, dan bagi teman-teman yang lagi membutuhkan alat-alat pengukuran, alat tes kayak untuk listrikan, lingkungan, biogas gitu-gitu, bisa langsung hubungi ke WA kita yang ada di bawah sini. Nanti tolong editor dikasih WA-nya, ataupun email kita di sales@tridinamika.com, nanti ditulis di deskripsi di bawah. Gitu. Terima kasih Mas Hafiz dan sampai jumpa.